Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak tempat di dunia ini yang belum terjamah oleh manusia sama sekali. Hal itu dikarenakan peralatan modern yang ada sekarang masih dirasa kurang canggih. Sampai saat ini, manusia hanya sanggup mengeksplor bagian daratan bumi dan sebagian lautan saja. Lalu, bagaimanakah dengan perut bumi? Apakah ada kehidupan di bawah sana? Sebagian orang yang mempercayai teori bumi berongga percaya ada sebuah kaum yang hidup di perut bumi, dan orang-orang mengira jika kaum tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj. Yang menjadi pertanyaan adalah, di manakah tempat tersebut? Di video kali ini kami akan merangkum setidaknya ada 3 tempat yang diduga kuat menjadi tempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Suku Agartha. Selama ini manusia lebih fokus untuk mengeksplorasi kehidupan di daratan dan luar angkasa. Dan ada sebagian ilmuwan juga yang menjelajah lautan. Namun jarang sekali dari mereka yang tertarik untuk meneliti kehidupan di dalam perut bumi. Di dalam dunia sains, ilmuwan zaman dahulu percaya dengan sebuah teori yang disebut dengan Hollow Earth, di mana mereka percaya jika bumi yang kita tempati ini memiliki rongga di bagian tengahnya. Teori Hollow Earth ini pertama kali dikemukakan oleh seorang astronomer dan ahli geofisika yang bernama Edmund Halley pada tahun 1962. Edmund Halley ini adalah orang yang juga pertama kali menemukan sebuah komet, yang kemudian disebut sebagai komet Halley sesuai dengan namanya. Anggapan Edmund Halley tentang bumi yang berongga ini ditolak oleh beberapa ilmuwan lain. Namun teori ini didukung oleh seorang ilmuwan yang bernama John Claves Sims. Sims yakin kalau kutub utara dan kutub selatan memiliki lubang yang bisa menghubungkan di antara keduanya. Dan jika kita lihat di dalam surat Toha ayat ke-6 sampai ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Miliknya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi." Al-Quran Surat Toha ayat ke-6 sampai 7. Ayat ini ditafsirkan menyinggung tentang kehidupan bawah tanah hingga memunculkan teori yang tidak dikenal manusia seperti bangsa Agartha. Menurut sebuah legenda, Agartha adalah sebuah tempat istimewa di mana seluruh penghuninya sangat sempurna. Mereka memiliki ilmu yang tinggi dan memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah di dalam perut bumi. Kehidupan bangsa Agartha diyakini lebih modern dan maju jika dibandingkan dengan manusia yang hidup di permukaan bumi. Legenda tentang bangsa Agartha ini pertama kali berkembang di Eropa. Dikemukakan oleh seorang okultis yang bernama Alexander Saint-Yves de Alphèdre yang berasal dari Perancis. Alexander menceritakannya dalam sebuah buku yang terbit pada tahun 1886. Dia percaya bahwasanya lokasi tempat tinggal bangsa Agartha saat ini berada di bawah tanah di kawasan Tibet. Dan jika kita lihat di peta daerah Tibet, cukup luas dan sangat sulit untuk mencari sebuah lubang atau portal di sana. Menurut Alexander, bangsa Agartha ini tinggal di lubang-lubang atau gua yang jauh di bawah tanah sana. Awalnya bangsa Agartha ini tinggal di permukaan bumi seperti kita. Namun keberadaan mereka disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa dan diperkirakan peristiwa itu terjadi pada 300-an sebelum Masehi. Kemudian beberapa teks Hindu-Buddha juga menyebut ada sebuah tempat bernama Shambhala. Tempat ini digambarkan sebagai tempat suci yang tersembunyi. Diyakini tempat suci tersembunyi ini mempunyai kisah yang berhubungan dengan hal itu. Dikisahkan terdapat 2 sosok yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah sekelompok manusia yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai pertanda datangnya akhir zaman. Secara ilmiah, kisah tentang kota bawah tanah dan teori Hollow Earth ini memang tidak masuk akal. Tetapi ada beberapa ilmuwan yang pernah mencoba menjelaskannya secara sederhana. Mereka mengatakan, bumi memang tidak berongga, tetapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam di mana makhluk hidup bisa tinggal di sana.
Pada abad ke-21, para ilmuwan pendukung teori Hollow Earth mencoba melakukan penelitian di mana mereka fokuskan di daerah kutub utara, karena di sana kompas mereka bertingkah aneh ketika mau mendekati kutub utara. Jadi kompas yang mereka bawa itu seperti berputar-putar dan mengindikasikan kalau di bawah kutub utara ada lubang atau ruangan besar. Mereka beranggapan di antara kutub utara dan lubang di bawah tanah itu memiliki medan magnet yang berbeda. Makanya setiap mereka mau ke sana, jarum kompas berputar-putar. Hal yang lebih menguatkan teori Hollow Earth ini, kutub utara sering berhembus angin yang bersuhu hangat. Para peneliti beranggapan jika angin itu pasti berasal dari sebuah lubang besar yang ada di kutub utara. Dan sebelum penemuan dari para peneliti bisa ditemukan jawaban tentang teori Hollow Earth tersebut, cerita tentang suku Agartha saat ini masih dianggap sebagai mitos yang memiliki akar dalam kultur agama Hindu. Nama Agartha sendiri diambil dari kata Aryayarta. Buzukol Khana. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran di distrik Hisar, Uzbekistan yang terletak 240 km di sebelah tenggara Bukhara, menjelaskan ada celah sempit di antara gunung-gunung batu terletak di jalur utama antara Turkmenistan ke India. Tempat itu sekarang bernama Buzukol Khana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Babul Ahdid. Orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani. Orang Cina menamakannya Tinin Quan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Pada abad ke-7, ada seorang pengembara asal Cina yang bernama Yuan Xiang pernah melewati pintu berlapis besi itu ketika dia hendak melakukan perjalanannya ke India. Tak jauh dari pintu besi itu ada sebuah danau yang dinamakan Iskandar Kul. Lalu 100 tahun kemudian, yaitu di tahun 842 Masehi, Khalifah Bani Abbasiyah Al-Wathiq mengutus sebuah tim yang melakukan ekspedisi ke gerbang besi tersebut. Tim ini mengatakan jika di tempat itu terdapat sebuah gerbang di antara gunung yang lebarnya 137 meter dengan memiliki kolom besar di sisi kiri dan kanannya. Gerbang itu terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan tambahan cairan tembaga. Kolom besar yang ada di kiri dan kanannya itu berfungsi sebagai tempat bergantung daun pintu raksasa. Gambaran ini persis seperti ada yang di dalam surat Al-Kahfi. Pada suatu hari, Khalifah Al-Wathiq mengutus seorang pengembara terkenal yang ditugaskan untuk memeriksa dinding besi tersebut. Pengembara tersebut bernama Salam Tarjuman. Singkat cerita, Salam pun pergi menuju pegunungan Ya'juj Ma'juj, di mana dia melihat dua pegunungan yang terpisah oleh lembah. Luas lembah itu sekitar 150 meter dan ditutup oleh tembok berpintu besi yang memiliki lebar kurang lebih 50 meter. Penduduk sekitar mengatakan jika mereka biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinga ke dinding pintu itu, dan dari dalam ternyata mereka mendengar seperti gema teriakan. Hal itu menunjukkan jika di dalam pintu itu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon katanya itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, konon kabarnya pemimpin Inggris yang bernama Winston Churchill pernah berjumpa dengan pintu gerbang besi ini. Sedangkan menurut Ibnu Battuta, dalam kitab Rahmat Ibnu Battuta, pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada di sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikisahkan oleh Khalifah Al-Wathiq. Alasannya, di sebelah barat laut Cina adalah daerah Rusia. Adapun tentang keberadaan dinding penutup itu, kabarnya memang terbukti ada sampai sekarang di Azerbaijan dan Armenia. Tepatnya di sebuah pegunungan yang sangat tinggi dan keras, di mana dinding itu berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam ataupun peta Rusia lainnya, dan terletak di daerah Republik Georgia. Tembok besar Cina.
Keberadaan tembok besi yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj sampai hari ini masih tertutup tabir. Namun, karena ada hadis Rasulullah SAW yang menerangkan, sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh. Hingga datang Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit dan berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah. Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Dan jika ciri-cirinya demikian, maka suku atau bangsa yang paling mendekati adalah bangsa Mongol, di mana nenek moyang mereka bernama Alan Jahan yang mempunyai 2 putra kembar yang bernama Tartar dan Mongol. Di samping itu, banyak sejarawan muslim juga yang mengaitkan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Cina. Hal ini mendasari Syekh Hamdi bin Hamzah untuk menulis buku yang berjudul Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia. Buku tersebut menjelaskan bahwasanya tembok besar Cina adalah bangunan yang dibuat oleh Zulkarnain. Akan tetapi, kalau kita melihat secara fisik, sangat jelas ada perbedaan di antara tembok Cina dan tembok Zulkarnain. Tembok Cina itu terbuat dari susunan batu bata, sedangkan tembok Zulkarnain terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Banyak ilmuwan muslim dan ulama yang membantah teori tersebut, hingga melemahkan pendapat jika tembok Cina dibangun oleh Zulkarnain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.